Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang masalah penduduk sebagai penghambat atau pendorong pembangunan ekonomi. Dari kelompok 3, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, yaitu perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Habibullah, NIM 190101 dan 0172, dan di sebelah saya Yunita Pusparina, NIM 1901010182. Saya Alhamdulillah Setia Purba, NIM 1901010189. Dari PowerPoint kami yaitu akan dijelaskan tentang pengertian kependudukan. Pengertian kependudukan akan dijelaskan oleh saudari Yunita. Pada Yunita, dipersilakan. Pengertian kependudukan. Pertambahan jumlah penduduk merupakan masalah pembangunan yang utama dan sukar diatasi. Para ahli menyarankan masalah pertambahan penduduk di negara berkembang ini harus segera diatasi untuk dapat mempercepat laju perkembangan ekonomi, yaitu dengan program menekankan laju pertambahan penduduk. Pada umumnya, di negara yang sedang berkembang, pertambahan penduduk sangat tinggi dan besar jumlahnya. Jumlah penduduk yang besar dapat menimbulkan jumlah pengangguran tinggi, jumlah tenaga kerja bertambah, perpindahan penduduk dari desa ke kota, pengangguran di kota besar bertambah, tingkat kemiskinan meningkat. Beberapa alasan yang melandasi pemikiran bahwa kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan ekonomi antara lain adalah: pertama, kependudukan. Dalam hal ini adalah penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilakukan. Penduduk adalah subjek atau objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Kedua, keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan. Ketiga, dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang, karena dampaknya baru terasa dalam jangka waktu yang panjang. Seringkali peranan penting penduduk dalam pembangunan terabaikan. Sebagai contoh, beberapa ahli kesehatan memperkirakan bahwa krisis ekonomi dewasa. Dan materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudara Arham, yaitu materi kesempatan kerja. Pada saudara Arham dipersilakan untuk menjelaskan materi kesempatan kerja. Tenaga kerjaan. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan merumuskan pengertian istilah ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Di atas disinggung sedikit tentang pengertian tenaga kerja. Pada bagian ini akan kembali dijelaskan bahwa menurut UU 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kesempatan kerja. Secara umum, kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang mencerminkan seberapa jumlah dari total angkatan kerja yang dapat diserap atau ikut serta secara aktif dalam kegiatan perekonomian. Selain itu, kesempatan kerja juga dapat diartikan sebagai jumlah penduduk yang bekerja atau orang yang memperoleh pekerjaan. Semakin banyak orang yang bekerja, semakin luas kesempatan kerja. Kesempatan kerja dimaknai sebagai laporan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi atau produksi. Dengan demikian, pengertian kesempatan kerja nyata mencakup lapangan pekerjaan yang masih kosong. Kesempatan kerja nyata bisa juga dilihat dari jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, yang tercermin dari jumlah penduduk usia kerja 15 tahun
ke atas yang bekerja. Di sini juga saya akan menjelaskan dari kesempatan kerja, yaitu dapat dibagi menjadi dua. Apa saja itu? Yang pertama kerja permanen. Di sini kerja permanen memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi untuk bekerja. Dimisalkan orang yang bekerja pada instansi pemerintah atau swasta yang mempunyai jaminan sosial hingga tua dan tidak bekerja di tempat lain. Dan yang kedua yaitu kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja temporer ini adalah kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja dalam waktu yang relatif singkat. Dalam hal ini dimisalkan pegawai lapas misalkan pegawai lepas pada perusahaan swasta di mana pekerjaan mereka tergantung pesanan. Ada lagi di sini ketenaga kerjaan. Materi ketenaga kerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan merumuskan pengertian istilah ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Di atas telah disinggung sedikit tentang pengertian tenaga kerja. Pada bagian ini akan kembali dijelaskan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Itulah yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf, dan selebihnya terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.